Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulina Kalisa Iskandar dengan NPM 203507012 dari kelas A. Saya akan membahas mengenai pemikiran politik Indonesia, yaitu tentang perspektif pemikiran politik tradisionalisme Jawa di era kepemimpinan Soeharto. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Sebelumnya, apa kalian semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pemikiran politik tradisionalisme Jawa? Jadi saya akan memberitahunya jika kalian belum mengetahui. Nah, jadi pemikiran politik tradisionalisme Jawa yaitu merupakan sebuah bentuk aliran dari pemikiran politik yang ada di Indonesia. Nah, aliran ini juga merupakan sebuah pemikiran yang asli dan murni dari Nusantara. Nah, apa kalian juga mengetahui pemikiran tersebut sudah pernah dilakukan di negara Indonesia? Ya atau tidak? Jadi sebenarnya pemikiran politik tradisionalisme Jawa ini sudah pernah dilakukan dan diterapkan di negara Republik Indonesia, yaitu tepatnya pada saat era kepemimpinan Bapak Soeharto, yaitu Presiden Indonesia yang kedua. Pemikiran politik tradisionalisme Jawa merupakan sebuah julukan untuk masyarakat Jawa yang menerapkan nilai-nilai kebudayaan Jawa di dalam kehidupannya sehari-hari, dan pemikiran ini juga menjadikan sebuah pedoman para masyarakatnya untuk mengenai hal-hal politik yang ada di sekitarnya. Nah, aliran pemikiran politik tradisionalisme Jawa juga memiliki prinsip yang tersendiri, yaitu mereka mengatakan bahwa kekuasaan yaitu merupakan hal yang sudah konkret dan juga semua kekuasaan itu merupakan sumber yang sama. Nah, sesudah kalian mengetahui sedikit latar belakang dari apa itu pemikiran politik tradisionalisme Jawa, saat ini saya akan membahas mengenai bagaimana pemimpin Soeharto bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan juga bagaimana beliau bisa bertahan memimpin selama 32 tahun, serta bagaimana keterkaitannya antara kepemimpinan Soeharto dan juga adanya pemikiran politik tradisionalisme Jawa. Nah, pertama-tama hal yang menjadi dasar dari kenaikan jabatan Soeharto menjadi presiden yaitu karena adanya gerakan G30 SPKI atau yang disebut dengan Gerakan 30 September pada tahun 1965. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengalami masalah-masalah, yaitu berupa mendapatkan kecurigaan dari militer karena adanya keterlibatan beliau dengan masalah yang ada. Maka dari itu, pada tahun 1967 Presiden Soekarno pun dicabut dari masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Nah, setelah itu, dengan waktu yang bersamaan, Soeharto pun sedang menyiapkan konsolidasi ataupun upaya untuk menyatukan kekuasaan dengan orang-orang yang mendukungnya gitu. Orang-orang yang mendukungnya dalam menghadapi ataupun mengisi strategis tersebut. Pada masa peralihan jabatan dari Soekarno menjadi Soeharto, yaitu dapat dikaitkan dengan konsep kebudayaan pemikiran politik tradisional Jawa, karena pada konsep kebudayaan tradisional Jawa yaitu mengatakan bahwa kekuasaan memiliki sifat yang konkret, serta kekuasaan dapat bertambah karena adanya pengurangan kekuasaan pada pihak lain. Hal ini terjadi pada Soekarno dan juga Soeharto. Soeharto mendapatkan kekuasaan yang banyak karena adanya pengurangan pada kekuasaan yang dimiliki oleh Soekarno. Kesiapsiagaan tindakan yang dilakukan Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan serta upaya untuk menyatukan kekuasaan Soekarno yang melemah dipandang dengan paradigma pemikiran politik tradisional Jawa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Soeharto sudah sejalan dengan pemikiran politik tradisional Jawa, dan juga bagaimana kepemimpinan Soeharto berjalan selama 32 tahun? Di dalam prinsip pemikiran politik tradisionalisme Jawa yaitu memiliki kesan terhadap penolakan demokrasi barat. Begitupun dengan Soeharto yang memiliki pemikiran sejalan mengenai penolakan demokrasi barat tersebut. Selain itu, ada pun kesamaan prinsip yang lainnya, yaitu pada saat era kekuasaan Soeharto memiliki gaya kepemimpinan yang begitu sentralis dan juga mempersonal, dan hal itu pun memiliki kesamaan dengan adanya di dalam tradisionalisme Jawa. Hubungan yang diterapkan Soeharto dengan masyarakat Indonesia yaitu suatu sistem patronase. Patronase yaitu suatu sistem politik yang memiliki landasan pada hubungan pribadi antara pemimpin dan juga pengikutnya. Sedangkan di dalam pemikiran politik tradisional Jawa yaitu patronase merupakan sebuah bentuk pengabdian dari para bawahan terhadap atasan
bahwasanya karena telah memberikan rasa kenyamanan dan juga keamanan. Namun Soeharto memiliki prinsip sendiri, yaitu siapapun orang yang tidak bisa disuap, maka mereka harus bisa mempersiapkan diri untuk menerima hukuman-hukuman yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut, maka para kaum pengikut politiknya tidak bisa berkutik dengan banyak hal, dan juga maka dari itu berakhir dengan adanya pendapat-pendapat miring mengenai era kepemimpinan Soeharto, dan itu pun akan hilang dengan sendirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.